Bismillahirrahmanirrahim. Di mazhab kopi, katuan, Iya. semua harus dibuka dulu dengan satu seruputan. Baik, sebelum kita saya diskusi. mulai seruputan. Bismillah. Semoga keberkahan dalam satu seruputan itu bisa kita Alhamdulillah. dapatkan. Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang lagi. Terima kasih teman-teman juga sudah selalu senantiasa untuk memantau kami melalui CCTV Mazhab Kopi. Sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali hal di CCTV ini, dan kita mempunyai satu bahasan singkat, fokus ke satu bahasan singkat. Cuman itu nampaknya sepele, banyak masyarakat yang mengetahuinya, tapi tidak banyak masyarakat yang paham dan aware akan apa yang ada di dalam kandungannya. Contohnya yang sebelumnya kita pernah bahas adalah insya Allah, penggunaan insya Allah, dan apa sih insya Allah itu, di mana kita harus menggunakannya, posisinya di mana gitu kan. Nah kali ini insya Allah Tuhan, kali ini Insya Allah kali ini kita akan membahas sedikit banyak tentang basmalah, karena di banyak kesempatan gitu kan, mungkin komandan juga ketika ada di acara-acara di kantornya gitu kan, Selalu marilah kita buka dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa sih sebetulnya basmalah ini gitu kan, secara singkat dan secara komplit, dan maknanya, faedah-faedahnya ketika kita mengamalkannya kan. gimana? Sehat? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, sehat. Baik, saya supaya enggak terlalu kaku, saya minum kopi dulu ini. Monggo dituang aja. Semalam kita begadang baunya le. Alhamdulillah sampai saat ini Ngobrol. sehat. Alhamdulillah. Kopinya dulu katuan itu, Aman. supaya tidak kering nanti anunya. Oke, siap. Nanti tenggorokannya. Baik, artinya begini, bismillah ini kan bisa dikatakan, kalau ustadz yang lain juga menyebutkan bahwasanya ini sebagai pembuka, bisa. Kemudian sebagai pengundang keberkahan juga bisa. Pengundang keberkahan? Iya, pengundang keberkahan bisa. Jadi untuk melancarkan segala sesuatu hajat juga bisa. Kemudian untuk menjadi sah dalam amal juga bisa. Seperti itu. Artinya bismillah ini ya sama dengan berapa amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam itu ya banyak fadilahnya seperti itu, banyak fadilahnya. Basmalah. Tapi singkat dan bermanfaat. Iya, basmalah lengkapnya bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kalau kita kaji, coba bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan ada dua sifat Allah yang kita sebut di situ, ada Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tentu kita minta di dunia ini ya pengen dikasih kan. Kemudian setelah dikasih ya ada kasih sayang itu yang kita harapkan. Ingin juga kita disayang. Setiap orang butuh disayangi. Setiap orang butuh disayangi. Jika tidak dengan pasanganmu, maka Allah biarkan Allah menyayangimu. Sama dengan wanita juga seperti itu. Di mana dia mau dikasih, ada juga mau disayang. Waduh. Berarti yang lebih besar menyayangi yang lebih kecil. Nah, gitu. Seperti itu. Biasanya kalau kita kan di tatanan kekeluargaan gitu kan, Iya. biasanya kakak itu mengasihi. Ya, mengasihi. Adik harus menyayangi supaya dikasih gitu. Kemudian bismillah ini yang pertama tadi mengundang keberkahan. Mengundang keberkahan itu karena disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang kita masyhur, kita tahu bahwasanya, mohon maaf kalau saya sebutkan ini secara bahasa Arabnya harus. Artinya ada orang yang memang dia percaya dengan ya artinya saja, ada juga yang saya lebih percaya kalau ada bahasa Arabnya seperti itu. Ada juga. Iya. Tapi harus lengkap berarti sekarang ini Arab dengan Indonesianya. Arab dan Indonesianya lengkap. Kalau itu sasaknya juga. Iya, sasaknya. Kata Rasulullah SAW kan seperti itu. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Fahuwa abtar. Artinya segala sesuatu yang baik kalau
tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim bahwa akto, maka terputus gitu. Terputus. Nah, bahwa abtar pun artinya terputus juga. Terputus. Itu tapi ada di dua riwayat yang lain seperti itu. Dua riwayat yang berbeda. Tapi dua-duanya sahih gitu kan. Dua-duanya sama, Oh. sama, saling mendukung juga. Terus apanya yang terputus di sini, Ustadznya? Bukan hubungannya, bukan hubungannya. Oh iya, bukan hubungannya. Bukan hubungannya terputus di sini. Bukan hubungan terputus. bukan. Bukan. Terus yang terputus di sini Nah, apa? yang terputus itu kemudian para ulama ini mengkaji. Maka yang terputus itu adalah kata ulama al-barokah. Al-Barokah. Maka terputusnya keberkahan. Nggih. Berarti terputusnya itu bukan putus hubungan tadi. Bukan Pak, ya? putus hubungan, tapi kebarokahannya. Misalkan ini sekarang kita minum kopi. Ya. Kita minum kopi di mazhab kopi. Di mazhab kopi. Kita minum ini tanpa dengan bismillah, maka kebarokahan yang ada dalam kopi ini terputus. Terputus. Yang seharusnya kopi ini mengandung obat yang kita percaya, tapi kita tidak memulai dengan bismillah, maka ini terputus keberkahannya. Yang seharusnya kita dapatkan, tapi kita lupa dengan menyebut nama Allah tadi itu, maka terputus. Sama juga dalam amalia-amalia lain. Contohnya dalam penyembelihan hewan ya. Itu. Kata Rasulullah SAW, "Man dzabaha bi ghairillah fahuwa asyraka." Maka siapa yang menyembelih hewan tanpa bismillah dengan menyebut nama Allah, maka itu termasuk syirik. Syirik. Oke. Termasuk syirik karena kita tidak menyembelih ini atas nama Allah, karena pemiliknya. Berarti kalau itu kita menyembelih ada untuk yang lain lah. Berarti sejenis kata itu juga kalau sembelih itu kita minta izin dulu sama pemilik. Minta izin dulu Iya, sama karena pemilik. berarti semua kita yang mempunyai hewan ternak di bumi ini pengadas, bukan Pengadas. Iya, Berarti yang milik bahwasanya orang yang merawat, Orang yang merawat. orang yang merawat saja. Berarti kita izin dulu sama pemilik bahwa ini saya mau potong gitu, mau dikasih. Oh iya. Nah, itu Biar barakah. biar barokah seperti itu. Kemudian bismillah ini juga dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengirim surat ke Ratu Bilqis itu, maka dalam surat itu diawali dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita kaji betul itu kata kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Berarti sudah segala sesuatu itu harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Yang Ar-Rahmani, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mau dikasih ya sebut nama Allah, kalau mau disayang sebut nama Allah, seperti itu Itulah, maksudnya. ya. Berarti kasih sayang itu Kasih hanya Allah sayang yang punya. itu, ya Allah yang punya. Itu. Tapi ada juga perbedaan dari Ar-Rahmani, Ar-Rahimi itu sifat kasih sayang Allah yang dua itu. Tapi nanti terlalu jauh kita bahas karena yang kita fokuskan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keutamaan lain daripada bismillah ini. Keutamaan lain daripada bismillah ini. Bismillah ini menjadikan seseorang itu lebih dekat kepada Allah. Artinya coba kita baca, kita tarik benang merah daripada ulama wali-wali Allah itu dulu, mereka banyak menjadi wali itu juga dengan kalimat bismillah itu. Mengamalkan kalimat bismillah. Oke, banyak kita dengar para ustaz, para tuan guru itu menyebutkan, makanya Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dirangkum dalam bismillah. Seperti itu kan ada di situ. Oke. Maka banyak para wali Allah itu ya dengan amalan yang memang terus menerus dilakukan. Ya dengan bismillahirrahmanirrahim terus menerus dilakukan, minum kopi bismillah, meletakkan sesuatu bismillah, dengan mengambil sesuatu bismillah, berjalan bismillah, keluar bismillah, dengan terus menerusnya itu sehingga menjadikan mulia. Nah, kalau Jackie Chan apa coba Jackie Chan? Bruce Lee apa coba? Ya kan terus menerusnya yang dilakukan jurus-jurusnya itu sehingga menjadikan wow kan gitu. Begitu kan itu. Begitu. Jadi bismillah ini dapat kita bilang adalah senjata. Senjata juga. Senjata yang kita apabila kita gunakan untuk memulai apapun gitu kan. Tentunya dalam hal yang baik gitu kan. Tapi seperti halnya insya Allah gitu kan. Seperti yang Insya Allah ketika ada seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika ada teman kita yang mengajak ke suatu ada perjanjian yang tidak ya. baik, kita boleh mengucapkan insya Allah untuk menjaga perasaan. Bagaimana dengan bismillah? Memulai sesuatu yang tidak baik, bismillah. Ya. Sehingga dalam bismillah ini juga punya banyak hukum sebenarnya, bukan wajibnya doang. Ya ada wajib, ada sunnah, ada makruh,
ada mubah juga seperti itu. Dibacakan Dikala suatu Kegiatan. tergantung kegiatan kita yang apa yang dilakukan. Penggunaannya mungkin ya, manfaat. Penggunaannya. Mungkin itu yang perlu kita bahas kembali atau kita buka di sini terkait dengan mana sih tempatnya makruh, mana tempatnya mubah. Nah, bacaan Bismillah ini. Iya. Nah, Kita coba fokus diterangkan saja, dulu. kita fokus saja ketiga hukum yang memang Iya. masyhur ini. Yang pertama wajib, Wajib. kemudian sunnah, Sunnah. yang ketiga makruh. Makruh. Ini yang pertama ya. Artinya yang pertama wajib ini. Wajibnya di mana Bismillah wajib? Sehingga para ulama itu kemudian Rasulullah SAW sebutkan juga la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, seperti itu. Ya. Tidak sah sholat orang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan umul kitab. Umul kitab itu. Nah, tapi dalam umul kitab Al-Fatihah ini itu kan disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga perbedaan ulama di situ, ada yang mengatakan bahwa Bismillah ini masuk dalam Al-Fatihah, dan ada juga Al-Fatihah itu enggak Bismillah itu enggak masuk dalam Al-Fatihah. Tapi yang diberi sendiri. Tapi yang lebih banyak ini memang masuk dalam Al-Fatihah, termasuk ayat pertama. Termasuk ayat pertama seperti itu. Sehingga Bismillah ini juga disebutkan dari beberapa surat-surat yang lain kan mengawali Bismillah. Begitu. Maka dalam sholat ya wajib kita untuk menyebut kalimat Bismillah. Nah, kemudian sunnahnya, ya sunnahnya tadi itu kita minum kopi ya Bismillah. Kita meletakkan sesuatu Bismillah. Dalam segala sesuatu Bismillah. Masuk kamar kemudian ketemu istri Bismillah. Seperti itu. Lengkap juga Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya terhindar dari ikut campurnya setan itu. Kemudian makruh tadi itu. Lah yang makruh tadi itu ya haram dulu, haram ini. Ya, haram. Kalau haram Bismillah itu hukumnya haram pada saat kita meminum yang zatnya itu sudah termaktub bahwa itu Barang hukumnya haram. haram. Termasuk yang pertama khamr. Nah, itu haram. Ini sesuatu yang jelek, kemudian kita campur adukan di situ ada kalimat Bismillah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya wala talbisul haqq bil batil. Maka jangan ikut kita campur adukan antara yang baik dengan yang buruk seperti itu. Jangan kita juga barang yang haram kita bismillahkan Nah, ya kita itu. bismillahkan seperti itu. Artinya kita merendahkan. Jadi Seperti saya bilang tadi, kami mengambil hak milik orang, bismillahirrahmanirrahim. itu termasuk Tapi haram. nanti itu termasuk haram, ya. Termasuk haram itu. Yang makruh kata. Yang makruh itu ini sesuatu ini kita mau wudu. Kita mau wudu dengan air ini kan. Tapi air ini hasil ambil dari orang lain. Hasil gosok itu istilahnya. Iya. Hasil ngambil tanpa ada izin orang lain, gosok istilahnya itu makruh hukum. Makruh. Kita menggunakan wudu. Kita gunakan wudu. Yang wudunya ya hal yang baik. Berarti Tapi alat yang kita gunakan untuk berwudu ini dari orang lain yang kita ambil airnya enggak kita izin. Dan makruh menggunakan bismillah di situ. Makruh menggunakan bismillah. Kita ambil air sumur tetangga. Nah, kecuali kalau sudah ada permakluman, kalau kita hidup di masyarakat ini kan sudah ada permakluman, ya sudah siapapun yang mau ambil airnya silakan saja. Mungkin maksudnya, Gimana? mungkin semisalnya menggunakan air galon tetangga, mungkin yang digunakan untuk minum kan. Kita minum bismillah. Iya, dia saja yang menggunakan itu gitu kan. Ya intinya kalau hal itu ya kita izin dulu lah apa-apa gitu ya. Supaya bismillahnya tepat penggunaannya, kemudian kita mendapatkan kebarokahan. Kembali Ustadz tadi setiap kegiatan itu harus kita baca bismillah. Apakah kita baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Karena ini satu rangkaian, satu kalimat ayat ini terpotong. Apakah bisa di bismillah, nah gitu, atau bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ya, artinya kalau kita menyebut bismillah saja sudah cukup. Apalagi kalau kita sebut dua sifat yang ada di sana. Oh, iya. Bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti sudah jelas kita melakukan sesuatu ini karena Allah. Apalagi kemudian kita sebut dua sifat yang ada di situ, semakin kita memuliakan seperti itu. Artinya kalau kita mampu atau ada luang ya kita bismillah sebut saja secara lengkap seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Memang menarik sekali berbicara tentang bismillah ini gitu. Karena ini adalah bentuk izin kita dan bentuk taat kita kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang singkat ini gitu. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan menyerap apa sih faedah-faedah dan keutamaan daripada menggunakan atau kata bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz untuk
Siap. apa yang bersedia sharing soal Bismillah. dalam satu durasi waktu yang cukup Singkat. singkat ini, dan disampaikan dan juga sangat singkat dan padat. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat mencernanya dan menerimanya dengan baik, dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan langsung ke kolom komentar teman-teman, dan jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke Mazhab Kopi jika memang perlu bahasan yang lebih panjang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.